Teman-teman untuk penghasilan tambahan itu anggota saya ada yang ngamen, ada yang ngamen, gen nututi apa cara kasarane gawe nututi kebutuhan sehari-hari, gitu Mas. Ada yang becak, ada yang kuli batu. Di Kabupaten Kediri terdapat kelompok ketoprak tobong yang satu-satunya yang masih bertahan dengan segala keterbatasannya. Mereka rela berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya agar tetap eksis. Bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti Tualang Budaya. Ketoprak, salah satu seni pertunjukan yang populer di era tahun 80 hingga tahun 90-an. Seni pertunjukan ini berasal dari Surakarta, Jawa Tengah yang diperkirakan sudah ada sejak Raja pertama Kesunanan Surakarta Hadiningrat Amangkurat I. Pertunjukan seni rakyat ini menggabungkan antara lain unsur drama, tari, suara, musik, dan sastra. Awalnya, ketoprak merupakan permainan gadis desa saat bulan purnama yang diiringi oleh alat musik menggunakan lesung, alat tumbuk padi yang berkembang sekitar tahun 1880-an. Zaman dulu, masyarakat Jawa mempercayai Dewi Kesuburan atau Dewi Sri akan hadir jika dimainkan alat musik lesung. Ketika zaman kerajaan sudah terdapat kesenian semacam ini ya, atau seni pertunjukan yang dimana kesenian itu rata-rata untuk kegiatan ritual. Nah seperti itu. Jadi sejarahnya dulu adalah untuk proses ritual, kemudian kegiatan-kegiatan spiritual ataupun kegiatan keagamaan. Nah di dalam kegiatan itulah ada pementasan-pementasan berupa drama. Pementasan berupa drama yang dimana mereka ingin berinteraksi dengan makhluk lain seperti itu. Nah dengan drama seperti itu diyakini bahwa makhluk lain yang sedang melakukan interaksi dengan pemuja-pemuja di zaman kerajaan itu bisa lebih dekat untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah itu sejarahnya. Kemudian lambat laun semakin kesini semakin modern itu juga semakin berkembang dengan latar belakang berbagai macam cerita rakyat, legenda maupun dongeng. Seni ketoprak sebelumnya hanya dipentaskan di lingkungan keraton. Namun, pada tahun 1922, seni ini mulai bisa dinikmati oleh masyarakat umum yang kemudian berkembang di Yogyakarta hingga terus menyebar ke seluruh Pulau Jawa, juga tumbuh subur di Jawa Timur. Tema dalam pertunjukan ketoprak biasanya diambil dari cerita legenda atau cerita sejarah Jawa, tokoh kerajaan, cerita Panji. Ketoprak tidak pernah mengambil cerita epos, wiracarita seperti Ramayana dan Mahabharata. Berbicara ketoprak itu kan ada berbagai jenis. Kemudian di awal abad 20 memang kita
dari berbagai literatur yang pernah saya baca, berkembangnya ketoprak itu semakin pesat itu memang di awal-awal 1900-an. Di daerah Yogyakarta, daerah Surakarta, di sekitaran keraton, mungkin memang ada hiburan-hiburan masyarakat yang dipertunjukkan, salah satunya adalah ketoprak ini yang eksis di saat itu. Nah, ketika itu ketoprak menceritakan kehidupan sehari-hari zaman kerajaan, legenda, dongeng, dan rata-rata adalah kisah-kisah percintaan yang muaranya tentu saja adalah cerita Panji. Seni ketoprak terus mengalami perkembangan. Ketoprak modern ditandai setelah kemerdekaan Indonesia. Di tahun 1950 muncul ketoprak profesional. Seni ketoprak melakukan pertunjukan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain. Tahun 1980-an, kesenian ini tidak hanya pentas di kota-kota besar, namun juga masuk ke pelosok desa untuk lebih mendekatkan diri dengan penggemarnya. Kelompok ini kemudian dikenal dengan ketoprak tobong atau toto bongkar. Kelompok ketoprak tobong juga dikenal dengan sebutan ketoprak tonil yang saat ini sudah semakin langka. Di Jawa Timur diperkirakan hanya ada di Kabupaten Kediri. Ada inisiatif untuk membuat sebuah pementasan yang lebih dekat, seperti tobong itu tadi atau toto bongkar itu tadi. Ketoprak tobong itu, sekalipun ketoprak tobong itu pindah-pindah, Mas. 5 bulan pindah, diboyong, ditoto maneh, bongkar lagi, ditoto maneh. Jadi pindah ke Nganjuk, ke Kediri. Salah satu kelompok kesenian ketoprak tobong yang masih bertahan hanya kelompok ketoprak Mitra Erlangga Jaya yang dipimpin Jair Sutekno Lelur yang biasa dipanggil Lelur. Kelompok yang berdiri tahun 1995 lalu ini mempunyai sekitar 30 personil yang terdiri dari 16 kepala keluarga. Kelompok ini berdiri dari keresahan pelaku seni ketoprak di Kediri yang sudah lama tidak aktif untuk kembali melakukan pementasan. Saat itu, Lelur yang membuka warung harus menjualnya untuk membiayai berdirinya ketoprak Mitra Erlangga Jaya. Dengan kondisi seadanya dan anggota yang terbatas, mereka melakukan pementasan karena sangat rindu melakukan pementasan, juga keinginan mempertahankan kesenian ketoprak. Pak Lelur, Iya. sejak kapan jenengan bergelut dengan dunia ketoprak itu? Bagaimana ceritanya? Sejak kapan? Gini, Mas, dulu itu saya ikut ketoprak Anom Budoyo main di Desa Kwadungan. Begitu ketoprak Anom Budoyo pindah di Mojokerto, saya tidak ikut. Dan begitu saya marung, kan tidak ada ketoprak. Buka warung, terus seniman-seniman Kediri itu nanti Kediri seniman-seniman itu corone kasarane kok nyileni kuping. Keri, ayo Pak Lur, ada ketoprak, aku ora duwe apa-apa. Aku gak duwe apa, gak apa-apa. Dan gak duwe apa-apa, wis apa nekat niat ingsun ada ketoprak. Warung saya jual 1.500. Itu nanti wis golek spanduk, golek kain, gawe kelir kebengan ini. Terus itu menjadi ketoprak. Terus ada seniman nelusuri, apa Pak Lelur betul mau punya ada ketoprak? Ada ketopraknya Pak Lelur. Gimana? Ini belum ada gitu. Terus lumbung-lumbuke, gambar. Terus ketoprak wis jadi, Mitra Erlangga Jaya pentas di pertama kebiakanipun wonten ing Bedet di Bedet Mence dulu. Nah, dulu itu ketoprak. Dulu itu sudah jalan sampai 4 bulan.
saya ya juga ngumun. Karcis 1.500 itu payu Mas Tasian. Nah itu tahun 95 Mas. Tahun 95. Tahun 95 sampai sekarang. Dulu kan saya terakhir ikut ketoprak di Suryo Kudoyo. Ya. Terus setelah itu saya istirahat leren. Gitu kan, leren. Terus waktu itu mitra berdiri. Jangka berapa bulan saya ditarik sama Pak Lelur. Saya di rumah ngerti kalau saya itu tidak ngetoprak. Saya dijemput sama Pak Lelur, ikut ketopraknya Pak Lelur sampai sekarang. Sama keluarga juga. Iya. Meski anggota ketoprak Mitra Erlangga Jaya cukup mempunyai pengalaman saat menjadi pemain ketoprak besar kala itu, kelompok Mitra Erlangga Jaya dihadapkan dengan persoalan baru. Di antara mereka tidak mempunyai pengalaman menjadi struktural di kelompok ketoprak sebelumnya. Namun, karena mempunyai tekad untuk kembali menghidupkan dan melestarikan seni tradisional ketoprak, para anggotanya mulai memberanikan diri untuk belajar. Terus jenengan dari mana mengenal dan belajar menjadi sutradara ketoprak? Saya belajar juga dari Mitra Erlangga Jaya. Dulu saya pemain biasa, bukan sutradara. Cuma saya juga dulu pemain sama tata teknis dekorasi dalam waktu ketoprak alam. Saya lupa tahun berapa. Itu Alam Wijaya Kusuma. Juga tahu ke Surya Budaya juga pernah. Terus akhirnya saya ditarik di Mitra Erlangga Jaya. Di situ di Mitra Erlangga Jaya nggak ada sutradara permanen. Dengan istilah sutradara permanen itu permanen itu dari memain di dalam. Dalam. Kalau dulu kan sutradara dari luar. Seperti contoh dari luar itu wayang-wayang dengan istilah sekarang itu wayang dudukan. Kalau main dia datang, kalau tidak main dia tidak datang. Kan gitu. Ya, kan pembantu dari luar. Cuma kan cerita tiap malam seperti itu dari pihak pimpinan ketoprak kerepotan. Gitu kan? Kerepotan terus biasa dijadikan sutradara. Sebelumnya saya itu ya belum cukup mampu. Sebab apa? Belum cukup mampu karena kan di atas saya kan masih banyak. Di ikutan saya itu kan pemain, terus saya itu ya cuma ngingat-ingat itu jalan ceritanya seperti apa. Cerita seperti diutarakan sama pihak teman tadi kan seperti serial Angling Darmo kan gitu kan diwiwiti dari mana? Saking Kunti kan wiwiti soko sejarah Mamenang. Menapa saking langsung di poin saking materi saking guru kan saking beriku kula sinau sekedhik buka sekedhik kali senior kan gitu. Dalam pementasan, pertunjukan ketoprak di Jawa Tengah dan Yogyakarta umumnya membawakan cerita legenda atau sejarah Jawa atau tokoh kerajaan. Sedangkan ketoprak yang berkembang di Jawa Timur, khususnya di Kediri, membawakan cerita Panji. Kelompok ketoprak Tobong Mitra Erlangga Jaya mempunyai cara sendiri untuk memikat penonton. Setiap pertunjukannya, kelompok ini menyesuaikan cerita yang akan dibawakan sesuai dengan daerah yang disinggahi oleh kelompok ini untuk melakukan pementasan. Eksistensi ketoprak mungkin sudah semakin menurun. Nah, ini sebuah tantangan juga. Kita juga sudah tahu kalau nonton sebuah drama teatrikal atau pertunjukan di YouTube, di bioskop itu sangat mudah sehingga eksistensi nonton live atau nonton langsung sebuah pertunjukan itu jadi apa ya, sebuah sesuatu yang mungkin minim untuk atau kurang diminati masyarakat apalagi generasi muda. Nah, ini sebuah tantangan yang luar biasa. Sak menika benten kalih rumiyin sak menika niku dengan teng ketoprakan nggih. Penonton niku istilahnya malah sudo. Sudo ini kan ngeten.
mboten mungkin ketoprak pirame terus. Mergo kalah karo sisi teng HP, kalah teng TV, kali lingkunganipun. Lah ketoprak sanadyan to paribasa niku sing delok sethithik, watonipun wonten ingkang ningali nih. Terkecuali mboten wonten sing ningali blas niku baru nelongso. Kok sampai enggak payu? Iki piye? Meski peminat kesenian ketoprak mulai surut, namun bagi anggota Ketoprak Mitra Erlangga Jaya, hal tersebut tidak menyurutkan tekadnya untuk tetap eksis dan melestarikan kesenian ketoprak. Bahkan, mereka rela hidup berkelompok, berpindah-pindah tempat dari wilayah satu ke wilayah lain di Kabupaten Kediri hanya untuk bisa tampil di atas pentas, meski secara ekonomi pendapatan sebagai seniman ketoprak tidak cukup. Nek orang seni itu gawe cukup, gawe ora-ora. Cuma waton seniman-seniman anggota saya, waton pentas gitu. Pokoknya waton pentas, jadi metu sama metu ben gaisin lho Mas. Udah pernah main kok mambengi. Bu senajan penontonnya 20, 30 atau 10 orang main gitu loh. Dan enggak ada penontonnya hanya 4 atau 5, enggak main, ditunda gitu Mas. Kelompok ini menggelar pentas seminggu 3 kali di hari Senin, Rabu, dan Sabtu malam. Dengan tiket Rp5.000, kalau pengunjung ramai, setiap pemain sekali mementas mendapatkan upah Rp15.000 hingga Rp20.000. Tak jarang, pengelola harus merugi sebab kalau sepi pengunjung, pengelola terpaksa harus mencari uang tambahan dengan cara menghutang agar setiap pemain mendapatkan upah setiap usai pementasan. Kalau malam minggu masih bisa dibagi penghasilannya malam minggu. Tapi kalau hari-harian biasa saya mesti tambah nanti uang sholat juga nggak kembali. Per malam harus ada uang 200. Iki cumane tambah rezekine Don. Penontonnya kan nuwun sewu rada sepi, mergo kan usum budak sekolah masuk. Sapa ro bengi iki keadaane rada sepi. Sok mben. Kira-kira malah ora enek blas kan ora ro. Dadi Keluarga para anggota Ketoprak Mitra Erlangga Jaya umumnya menerima dan mendukung Pilih sebagai seniman agar tetap eksis di ketoprak. Anggota Ketoprak Mitra Erlangga Jaya memilih bertahan menjadi seniman ketoprak karena panggilan jiwa. Dalam seminggu, pementasan dilakukan 3 kali, namun secara ekonomi tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Meski demikian, mereka tetap setia dengan pilihannya. Rata-rata, anggota Ketoprak Mitra Erlangga Jaya berusia senja. Mereka enggan berdiam diri di rumah karena merasa sepi dan hampa jika tidak beraktivitas di ketoprak. Serta ada rasa kangen menyelinap untuk bisa bertemu dan bercanda dengan sesama seniman ketoprak. Tidak cukup, terus terang tidak cukup. Dengan saya kan kepala rumah tangga. Ya mana lagi saya berusaha. Gimana saya suka menghidupi anak dan istri. Dengan saya keluar aja luar. Ya, belajarnya gini. Kalau anak saya sekolah, belum waktu pentas, terus saya suruh belajar. Kan gitu. Nanti setelah pentas, dia kalau waktu libur, saya ikuti izin lihat nonton ketoprak. Kalau enggak, saya turut tidur. Belum menuka sepisan nggih. Belum nggih. Istilah pun jiwa seni. Dados belum menika badhe pun nilaraken wonten ketoprak dobong. Koyok-koyok ki 80 abot. Abotipun biasa nih nggih nuwun sewu saknajan mboten pentas tiap malam. Pentasnya seminggu hanya 3 kali. Kalau di rumah itu waktu prei
saya di rumah. Itu pikiran saya itu klop-klop. Kayak kok tidak bisa tidur. Ya ngelayu. Itu nih. Biasanya bengi celonengan iso guyon karo kanca petuk kanca. Tenggriyo kan otomatis pripun ya. Agar kebutuhan hidup terus terpenuhi, para anggota Ketoprak Mitra Erlangga Jaya mencari penghidupan lain di luar Ketoprak. Sehingga anggotanya ada yang menjadi kuli bangunan, pengamen, tukang becak, hingga jasa mencarikan pakan ternak. Untuk memenuhi makan, 10 kepala keluarga dari anggota kelompok ini menyiapkan makanan sendiri bersama keluarga. Sementara yang tidak memiliki keluarga, kebutuhan makan sehari-hari disiapkan oleh keluarga Lelur. Teman-teman, untuk penghasilan tambahan itu anggota saya ini terus terang ya, belak utang. Ada yang ngamen, Mas. Ada yang ngamen, nututi apa cara kasarane, gawe nututi kebutuhan sehari-hari. Gitu Mas. Ada yang becak, ada yang kuli batu gitu. Nanti bukan dimakan bareng, enggak. Satu orang masak sendiri-sendiri. Oh, ya. Terus wayang bujangan enggak pakai buju ya Mas. Wayang bujangan ini ijen. Itu nanti mamae yang ngasih makan. Kayak seperti baik RC itu nanti mamae yang mencari. Jadi kesehariannya bisa dibilang kompak. Iya, gitu betul. Adanya makanan ini imam bareng. Iya, bulau sambal, bulau kerupuk, warung bahasanya gitu. Di masa keemasan sekitar tahun 80-an hingga 90-an, Ketoprak menjadi hiburan yang ditunggu-tunggu oleh semua lapisan masyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, Ketoprak mulai mendapatkan tantangan baru. Ketoprak mulai ditinggalkan penggemarnya. Sepinya minat penonton untuk melihat langsung pertunjukan Ketoprak saat ini karena telah tergeser oleh televisi dan handphone. Masyarakat saat ini mudah memilih aneka jenis hiburan, cukup menonton di rumah ataupun di tempat bekerja dengan sarana handphone maupun televisi. Terus semakin berkembang dan akhirnya dari tahun ke tahun mungkin karena semakin berkembangnya teknologi juga, terus kemudian dari generasi ke generasi mungkin saja banyak anak muda yang kurang tertarik ataupun pengaruh dari gadget, lihat nonton di HP saja atau di televisi itu sudah bisa, sehingga eksistensi atau ketertarikan untuk melihat langsung itu menurun. Seni Ketoprak akan ditinggalkan oleh zaman jika seniman Ketoprak masih menggunakan pola-pola lama dan tidak berinovasi. Pekerjaan rumah bagi seniman Ketoprak dan pihak terkait saat ini, bagaimana anak-anak muda bisa tertarik dan bisa menikmati pertunjukan kesenian Ketoprak. Ketoprak akan menjadi identitas Kediri bila dalam pementasannya membawakan cerita-cerita Panji dipadukan dengan panggung yang megah serta digelar di tempat-tempat strategis di sejumlah titik di Kediri secara rutin. Yang jelas sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, generasi sekarang, kita memerlukan inovasi-inovasi baru. Kalau tetap seperti tradisional yang dulu tidak mengikuti zaman, akan tergilas. Nah, oleh sebab itu kita bagaimana cara membangkitkan masyarakat, terutama generasi muda, ingin supaya menikmati, tergairah. Nah, itu yang tantangan pertama itu, Pak. Yang jelas kita akan bina Ketoprak itu dengan memberikan inovasi yang baru. Yang jelas cerita itu juga perlu ada penyegaran-penyegaran, tidak monoton. Kemudian cara penyajiannya, kalau hanya clear saja, kalau ditopong ya ini ya, itu perlu ada kreasi, pakai lighting. Kita sudah pernah nyoba di pertirtaan Kamandano dengan topong dengan menggunakan lighting. Nah, itu akan mengarah peminat dari generasi muda yang seperti itu.
ini menjadi salah satu identitas juga bagi Kediri. Bagaimana kalau misalkan ketoprak-ketoprak di Kediri ini bisa tetap eksis, bisa lestari, ini akan bisa menjadi salah satu daya tarik wisata. Kalau misalkan di Bali itu ada pertunjukan yang namanya tari kecak, di Banyuwangi ada yang namanya Gandrung Sewu misalkan, tari gandrung. Nah di Kediri kalau misalkan nanti ada ketoprak yang benar-benar menceritakan cerita Panji sebagai salah satu memory of the world yang sudah ditetapkan oleh UNESCO, ini akan sangat luar biasa. Ketoprak selalu menceritakan cerita-cerita Panji, di mana dikemas dengan seni-seni pertunjukan yang sangat luar biasa. Misalkan panggung-panggung yang megah, terus kemudian di lokasi-lokasi yang strategis, misalkan di daya tarik wisata Simpang 5, di Gunung Kelut, di Waduk Siman, di tempat-tempat lain yang bisa menjadi rujukan wisata. Terus di situ ada penampilan sebuah ketoprak yang setiap bulannya ditampilkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dengan mengangkat seniman-seniman lokal dengan cerita Panji. Itu menjadi salah satu hal yang luar biasa juga. Apalagi di Kediri juga akan ada bandara internasional. Nah itu nanti juga akan semakin memperdekat wisatawan dari luar daerah untuk berkunjung ke Kediri, yang mungkin saja ada pementasan rutin untuk ketoprak ini. Nah, nanti juga kan pemerintah kabupaten juga membangun amphitheater di museum yang sekarang sudah progres. Nah itu juga bisa menjadi salah satu tempat untuk pementasan ketoprak secara rutin, biar dikenal masyarakat luas, oh di Kediri ini loh masih ada ketoprak yang eksis dan kukuh dengan cerita-cerita Panji dari Kediri juga. Secara langsung sangat memprihatinkan memang ya. Ya kemudian kita mencoba untuk membantu seperti yang kita pernah melakukan, membantu salah satu topong, sound system, kemudian juga genset, kemudian juga kemarin umbul-umbul aja tidak punya. Nah kalau kemudian kita kebetulan kita memvisualisasikan gedung budaya kita kasih itu. Kemudian kesejahteraan terutama BPJS ini sudah kita lakukan asal berbentuk di sini. Ini salah satu bentuk untuk bagaimana cara diminati masyarakat. Nah ini juga dan waktu dekat kita akan mencoba untuk menonton dimulai dari diri kita. Dari diri kita, insya Allah mungkin minggu ini kita akan nonton di sana bersamaan dengan beberapa dinas dan juga disabilitas kita ajak ke sana. Tapi dengan catatan kita tahu waktunya jangan sampai malam. Iya toh. Ini kita kemudian nanti kita ajak Dignas untuk mengetahui ini loh ketoprak biar diminati. Termasuk menceritakan tidak secara hanya lagi tetapi secara Kediri. Ini kemarin sudah bicara dengan salah satu pemain ketoprak itu. Ya pengen saya ya sama Pak Lelur ya terus berkibar lah pendiriannya. Berjuang lah dan mengumpulkan orang-orang seni yang mau reuni bisa ketemu di topong saya gitu. Jadi senang orang-orang.